kelalaian itu, lalai itu juga sebenarnya banyak menjadi penyebab hancurnya umat. Itu yang disebut dengan bisababil ghaflati uhlikatil umam. Disebabkan karena kelalaian ini banyak di antara umat-umat ini menjadi hancur. Kenapa? Karena mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Itu di antara bahayanya ketika di dalam diri hati atau di dalam hati kita ada sifat lalai. Dan itu semua bahaya jemaah sekalian. Mari kita melihat sedikit di sini apa yang disebut dengan alamatul ghafilin. Ada ciri-ciri bagi mereka-mereka yang disebut orang-orang yang ghafil, alamatul ghafilin. Apa di antaranya jemaah sekalian? Jadi ini bisa menjadi barometer untuk diri kita. Jadi bukan kita peruntukkan untuk orang lain, tapi peruntukkan untuk diri kita masing-masing. Ya. Alamatul ghafilin, kata ulama kita. Tanda-tanda atau ciri-ciri atau di antara tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang disebut lalai itu adalah pertama, at-takasulu anit ta'at. Mereka itu sangat malas dalam beribadah atau dalam menjalankan ketaatan, malas. Ya. Artinya tidak ada semangat dalam beribadah. Itu namanya takasul. Dalam bahasa Arab itu biasa dijadikan kaslan. Artinya malas dalam atau taat dan beribadah. Wat tasaqulu fi ada'il al-ibadat. Dan berat sekali melakukan namanya ibadah. Jadi sudah malas melakukan ibadah. Kalau toh harus dia lakukan atau dia melakukannya, itu sangat terasa berat. Nah, padahal jamaah sekalian, nikmatnya ibadah itu kalau dia dilakukan secara tanpa tanpa paksaan dari siapapun, atau dilakukan dengan segala keikhlasan dan keristuan kita. Di situ terasa nikmatnya. Tapi kalau dia berat hati untuk kita melakukannya, disinilah masalahnya jamaah sekalian, hati kita atau selamatnya hati kita. Wat tasahulu fis salawatil maktubat, kata ulama kita. Termasuk cirinya orang yang lalai itu selalu memudah-mudahkan namanya salat 5 waktu. Jadi jamaah sekalian, melalaikan, mempermudah, memandang enteng penyelenggaraan salat 5 waktu itu adalah salah satu ciri kelalaian kita akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat ada Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Jadi ada orang katanya apabila melakukan salat atau bangkit melakukan salat, mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malas. Nah, jemaah sekalian, itu di antara alamatu al-ghafilin. Alamat atau ciri-ciri kelalaian. Ya. Terus kemudian istisgharuz dzunubi. Memandang enteng itu namanya dosa. Ini masalah juga jemaah sekalian dalam hati kita. Ketika ada dosa yang kita pandang enteng, pandang ringan atau pandang kecil. Karena kita melihatnya sebagai dosa kecil, maka kita sering melakukannya. Kenapa sering melakukannya? Karena kita melihat sebagai dosa kecil, enteng saja. Padahal jamaah sekalian, itu tidak ada namanya la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang dianggap kecil kalau dilakukan terus menerus. Kalau sudah terus menerus bukan dosa kecil itu kalau sudah dilakukan secara rutin terus menerus. 6. Wat tahawunu biha wal istimraru 'alaiha. Memandang enteng dan terus menerus. Jadi jamaah sekalian, biasa kita lihat ada kelalaian dalam hati kita, maka bisa diukur dengan
bagaimana pandangan kita terhadap dosa itu. Apa kita pandang enteng? Apa kita pandang ringan? Atau apa kita permudah? Kata ulama kita, sekecil apapun dosa itu, hindari. Kenapa? Karena jangan lihat dosa itu, lihat siapa yang kita berdosa kepadanya. Kepada siapa kita berdosa. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, yang menjadi ciri orang lalai itu an ya'lafal maksiyah. Apa yang dimaksud ya'laf al maksiyah? Ada ulfah. Ulfah itu maksudnya jinak. Bersahabat dengan maksiat. Merasa hobi dengan maksiat. Senang dengan maksiat. Jadi kalau ada misalnya di antara kita, wa na'udzubillahi min dzalik, ada yang malah senang dengan maksiat, cinta maksiat, ya, atau hubbul maksiyah, cinta kepada maksiat, artinya dalam hati ada kelalaian. Wa yuhibbuha wa yartahu laha. Dia sangat mencintai maksiat itu, pelanggaran itu, bahkan hatinya merasa puas. Itu namanya al-irtiyah. Bahkan hatinya merasa senang. Puas sekali kelihatannya ketika dia sudah menunaikan dosa itu. Kelihatannya puas sekali setelah dosa itu ditunaikan. Menunaikan dosa. Ada orang sudah berdosa sombong lagi. Ya, jadi banyak sekali model-model sekalian. Hatta yatahaddatsu biha. Begitu puasnya dengan dosa dan pelanggaran yang dia lakukan, sampai mampu untuk menceritakan perbuatan itu. Jadi ada orang kalau sudah berdosa, dia bagaimana caranya ceritakan dosa itu. Dan alangkah banyaknya terjadi seperti itu, dan kita saksikan di media dia orang dengan mudah menceritakan dosa-dosa yang dilakukan. Dan yang sampai misalnya mengalami hamil tanpa nikah sebelumnya, ketawa-ketawa menceritakan persoalan itu. Iya, hasil pemeriksaannya katanya positif, tidak ada rasa-rasa cemas, rasa apa, melainkan kelihatannya puas sekali dengan menceritakan maksiat itu. Padahal jamaah sekalian, Allah kadang itu mengampuni dosa yang kita sudah lakukan. Namun ketika kita menyiarkan dosa itu artinya dosa kita ialah ketika kita sudah menyiarkan dosa itu, padahal Allah mungkin sudah mengampuni kita. Makanya satu masalah besar, kalau tadi malam kita berdosa, di saat mungkin Allah sudah memaafkan kita, besoknya kita pergi cerita. Bilang saya tadi begini. Makanya baiknya, kalau kita ada ternyata terjerumus dalam sebuah dosa, jangan dengan mudah menceritakan perbuatan itu. Siapa tahu Allah sudah memaafkan kita. Ya, jamaah sekalian. Wa yujahir wa yufakhir. Menceritakan, menjelaskan, bahkan merasa bangga dengan pelanggaran dan dosa tersebut. Kemudian al-ghaflatu 'anil mauti wad daril akhirah. Ada lalai dalam hati kita ketika kita pernah lupa namanya kematian. Jamaah sekalian, yang membuat banyak kita lalai terhadap kematian, lupa kepada kematian ialah ketika kita masih sehat, ketika kita masih kuat, atau ketika kita masih muda. Seperti sekarang kebanyakan saya lihat yang muda-muda hadir. Seperti ini kadang yang membuat kita tidak pusing atau tidak pikir namanya kematian. Padahal jamaah sekalian, kematian itu perlu selalu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu tertentu akan kematian itu. Matilah yang muda, matilah yang tua, matilah yang sakit, matilah yang sehat. Semua umur kita, semua kondisi kita adalah peluang untuk kita mati. Mungkin kita muda, mungkin kita tua, semua keadaan kita bisa saja terjadi kematian kita. Baru-baru seorang guru SMK Rapang, ya, tidak pernah, artinya beliau ini juga termasuk rakyat suka berzikir, alhamdulillah. Sepintas sama-sama orang sehat, orang kuat bekerja,
Tidak pernah kita bisa memastikan bahwa sebentar kau mati, sebentar kau mati, sebentar kau. Kenapa? Karena semua kita ini merasakan kuat dan sehat. Padahal ternyata beliau rahimahullah dijemput atau menemui namanya ajal dan kematian di saat beliau fi umfuani quwatihi, di puncak kekuatannya dan puncak sehatnya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang kita jamaah sekalian, anak sekalian, saudara-saudara sekalian, bilang saya masih muda ini. Insya Allah saya akan sampai, tidak ada yang menjamin dirinya yang muda sekarang untuk tinggal menjadi tua. Ya. Cuma ya yang hadir di sini yang dipastikan itu tidak akan mati bayi. Ya. Tidak lagi akan mati sebagai bayi. Ya. Baik. Wadarul akhirah. Pernah kita mengingat-ingat akan kehidupan kita di hari akhirat yang pasti ada, yang pasti terjadinya? Kadang kita lalai. Apa yang melalaikan kita? Banyak sekali faktor-faktor. Bukan saja karena sehatnya, kuatnya kita, kadang karena mungkin ya kesibukan, ya kadang mungkin karena tugas, kadang karena kepanikan, kadang karena rutinitas. Semua itu kadang membuat kita ya lalai dari mengingat-ingat. Oleh sebab itu jemaah sekalian, untuk mengatasi semua ini Allah sendiri beri petunjuk. Allah beri, termasuklah ketika kita misalnya menunaikan sholat 5 kali sehari semalam. Ada jeda antara sholat dengan sholat. Waktu inilah yang kita gunakan untuk apa yang disebut dalam ayat wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir. Allah akan memberikan kita di celah atau di jeda sholat dengan sholat, Allah akan memberikan kita rezekinya. Karena salah satu pekerjaan atau af'alullah, perbuatan Allah adalah memberi rezeki. Allah menciptakan manusia hambanya ini yang termulia. Allah juga yang memberikan kepadanya rezeki. Itu yang disebut dalam ayat, nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum fil hayatid dunya. Kamilah yang mengatur seluruh rezekimu dalam kehidupan dunia. Makanya jemaah sekalian, kita punya rezeki sudah ditentukan. Dan kita tidak akan peroleh rezeki itu lebih dari yang sudah ditentukan. Hari ini kita bekerja. Allah sudah tentukan hari ini rezeki kita sekian. Bagaimanapun cara kita mau lebih, mau ditolong Jumat, mau ditolong sempaja, mau ditolong untuk cari, tidak akan kita dapat lebih dari yang sudah ditentukan. Jangan kita heran bilang, wah itu yang tidak pergi sholat Jumat, nah hari ini hari pasar, tidak pergi sholat Jumat berarti mereka adalah pengeliro. Daripada di lemak Jumat berarti kurang. Tidak seperti itu. Wah dijaji dek to nalau nak Jumat, dek to ga pengelina lolongan. Angka ki di lemak Jumat, ia mana namanya ga pengelili semani pole mak Jumat. Bisa saja terjadi jamaah sekalian. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum, kata Allah. Rezekimu sudah terbagi-bagi. Jangan karena rezeki sebanyak-banyaknya yang ingin dimiliki sampai semua kewajiban-kewajiban itu dilalaikan. Alangkah banyaknya orang, kasihan jamaah sekalian, hari pasar bertepatan dengan Jumat. Coba kita lihat itu banyaknya laki-laki yang sesungguhnya bisa melakukan sholat Jumat. Wajib atas mereka. Lagi kau demi matona wajib kepada atau sila surat atau bali bola atau kau meritu demi matona. Dia matoga yasan Jumat lagi masalahnya dia wajib untuk melakukannya. Apa alasannya? Maliwang matu langganange. Maliwang langganange. Wah dijaji monrongi langganan ada di nalipang. Dia tumijo lo mak Jumat. Alena monrot aja pada langganan le mak Jumat. Lisi langganange pole mak Jumat. Dia tu nak kole mak balanca. Magan itu bertumpuk-tumpuk kerugian jamaah sekalian. Nah, saya kira sebenarnya terlalu banyak ini kalau ini kita mau apa. Tapi jamaah sekalian, satu sifat ini insya Allah kita berupaya bagaimana bisa kita hindari tentang, karena ini ada juga obatnya sebenarnya untuk memperbaiki hati supaya tidak tergiring pada sifat lupa. Banyak petunjuk, boleh kita banyak-banyak berzikir, fadzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak saja berzikir. Zikir-zikir itu sudah banyak. Ada yang sudah dituntunkan dengan baik. Sudah yang sifatnya maksurat, yang bersumber dari Nabi SAW.
berzikirlah dengan tuntunan. Baik bacaannya zikir itu maupun caranya berzikir. Ya ada semua tuntunannya. Kemudian banyak-banyak beristighfar. Istighfar untuk diri kita, istighfar untuk saudara-saudara kita. Seperti kalau kita bilang, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku atau orang lain. Allahumma gfir lil muslimina wal, itu untuk semua orang. Jadi sekalian perlu kita tahu, ini ibadah ini, doa ini pekerjaan amal soleh ini dilakukan dalam waktu yang sangat sedikit, tapi pahalanya luar biasa. Ada riwayat yang menyatakan siapa yang berdoa menggunakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu kalau dia baca itu jam sekalian sebagai doa, dia akan mendapatkan pahala sebanyak manusia yang pernah ada. Berapa jumlah manusia yang sejak dari Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir? Berapa banyak, dan masing-masing itu kita akan mendapatkan kebaikan ya sejumlah manusia itu. Al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah semua orang muslim laki-laki atau perempuan, orang mukmin laki-laki atau perempuan, baik mereka masih hidup atau sudah mati. Jadi kita hanya mengucapkan hanya beberapa detik, tapi pahalanya jemaah sekalian luar biasa. Mampukah kita melakukannya? Kalau kita mampu, itu salah satu kiat untuk menghilangkan rasa lalai, sifat lalai dalam hati kita jemaah sekalian. Kemudian terakhir, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran di malam hari minimal 10 ayat, dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Bayangkan ya sekalian, masih mau kita tinggalkan 10 ayat. Lebih utama kalau ayat itu dibaca dalam sholat malam. Sholat malam. Kalau 10 ayat di sholat maghrib, ya bagaimana? Ya, jamaah sekalian. Jadi banyak-banyak 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, semakin banyak semakin bagus insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.